Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Al-babu tsani asyar fi dzikri iblis wa 'adzabihi. Bab yang ke-12 tentang menyebut iblis dan azabnya iblis. Jadi judul pelajaran kita malam ini adalah tentang iblis dan azab yang diberikan oleh Allah kepada iblis. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Maka jika kamu berpaling, ai a'radu an ta'atillahi wa rasulih, artinya berpaling daripada taat kepada Allah dan Rasulnya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yuhibbul kafirin, tidak suka Ia kepada orang-orang kafir. Surah Ali Imran ayat 32. Yakni la yaghfiru lahum wa la yaqbalu taubatahum, tidak mengampuni ianya Allah bagi mereka dan tidak menerima ianya Allah akan taubat mereka. Kama lam yaqbalu taubata iblis li kufrihi wastikbarihi, sebagaimana Allah tidak menerima taubat iblis karena kekufurannya dan karena kesombongan atau keangkuhannya. Jadi musannif pengarang kitab Imam Ghazali memulai dengan satu ayat Allah yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 32. Tapi hanya beliau mengambil penggalannya saja. Sebenarnya ayatnya dimulai dengan wa ati'ullaha wa rasulah, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tawallaw, jika kalian berpaling, artinya tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasul, fa innallaha la yuhibbul kafirin, Allah tidak suka kepada orang-orang yang kufur. Maknanya keingkaran kita kepada Allah dan Rasul karena didasari oleh sifat kufur itu adalah satu hal yang sangat dibenci oleh Allah. Karena seseorang tidak taat kepada Allah kadang-kala karena sifat kesombongannya, ada kala juga karena pengaruh oleh keinginan nafsunya yang disebut dengan syahwat. Nah, jadi apabila seseorang berpaling daripada taat kepada Allah dan Rasul, artinya tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, dikarenakan sifat sombong atau kekufuran yang ada pada dirinya, ini adalah satu pemalingan yang sangat dibenci oleh Allah, sehingga Allah menyebutkan la yuhibbul kafirin, Allah tidak suka sama sekali kepada orang yang kafir. Makna Allah tidak suka kepada orang yang kafir, Allah tidak mau mengampuni mereka, Allah tidak mau menerima taubat mereka. Sekalipun mereka bertobat, Allah tidak mau terima. Apabila kesalahan didasari oleh kekufuran, bukan karena nafsu, karena kekufuran atau kesombongan. Ini bisa kita lihat
kesalahan yang terjadi karena kekufuran atau kesombongan pernah terjadi pada makhluk Allah yang bernama Iblis alaihi la'natillah. Iblis berdosa kepada Allah. Dia bertobat, tapi Allah tidak mau mengampuninya. Karena apa? Karena iblis punya sifat kufur dan sifat takabur, sifat sombong, sifat membesarkan diri. Maka Allah sama sekali tidak mau mengampuni. Tetapi wataba ala Adam alaihi salam wa qabbala taubatahu li'annahu aqarra ala nafsihi bitambi wa nadama alaihi wa lama nafsuhu. Tetapi Allah mau menerima taubat Adam. Allah terima taubat Adam. Kenapa Allah menerima taubat Adam sedangkan iblis tidak diterima taubat oleh Allah? Karena Adam ini setelah melakukan kesalahan aqarra ala nafsihi bitambi. Dia mengakui kepada dirinya bahwa dia adalah berdosa. Dia mengakui bahwa dirinya adalah berdosa. Orang yang mengakui dirinya salah ini tidak akan dihinggapi oleh sifat takabur. Tidak akan membesarkan diri orang yang menganggap dirinya salah. Berarti Allah menerima taubat Adam karena Adam merendah diri, mengaku dirinya berdosa. Wa nadama alaihi. Yang kedua karena Adam merasa menyesal terhadap dosa tersebut. Dia menyesal. Walama nafsahu. Dan yang ketiga karena Adam lama nafsahu, mencela dirinya. Karena dirinya telah melakukan dosa kepada Allah, maka dia mencela dirinya. Inilah tiga sifat yang ada pada Adam yang membuat diterimanya taubat Adam oleh Allah. Tapi iblis tidak. Kenapa? Karena iblis memiliki dua sifat, yaitu kufur dan istikbar. Kufur, ingkar kepada Allah, dan takabur. Sama-sama melakukan dosa, tapi berbeda perlakuan di sisi Allah. Satu makhluk Allah terima taubatnya, satu makhluk Allah tidak terima. Allah tutup pintu taubatnya. Wahada wa illam yakun dzamban hakikatan li annal anbiya alaihi wassalam maksumuna la taqa'u minhumul ma'siyah abadan la qabla an-nubuwah wa la ba'daha 'ala sahih lakinnahu 'ala suratit tabdi. Ini yaitu kita mengatakan tadi bahwa Allah menerima taubat Adam yang melakukan dosa. Ini wa illam yakun dzamban hakikat, sekalipun dosa Adam itu bukan dosa hakikat. Sebenarnya bukan dosa. Kenapa? Karena para anbiya alaihi wassalam maksum, dijaga, dipelihara oleh Allah. Tidak akan mungkin dari mereka terjadi maksiat selamanya, baik sebelum kenabian atau sesudah kenabian, menurut pendapat sahih. Tapi yang dimaksud dengan dosa di sini adalah merupakan ala suratit tabdi, satu perbuatan yang berbentuk dosa. Ini akidah. Jadi kita umat Islam yang mengaku ahli sunnah wal jamaah wajib berakidah, wajib yakin bahwa para nabi dari Nabi Adam sampai ditutup kepada Nabi Muhammad semuanya, baik yang kita kenal atau yang tidak kita kenal, tidak pernah melakukan dosa. Kenapa? Karena mereka adalah maksud manusia yang dipelihara oleh Allah, sehingga tidak mungkin melakukan dosa. Nah, kalau kita lihat bahwa mereka seolah-olah melakukan dosa, itu pada hakikatnya bukan dosa, tapi satu bentuk yang nampak seperti dosa untuk menjadi iktibar bagi orang-orang sesudahnya, yaitu pelajaran. Jadi berarti Nabi Adam makan buah seruni itu bukan
dosa pada hakikatnya. Walidhalika qala huwa wal hawa alaihi wassalam Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb kami, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mau mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak mau merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh benar-benar kami akan termasuk kepada orang-orang yang merugi. Ini istighfar Nabi Adam terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 20. Istighfar Nabi Adam setelah Allah turunkan ke dunia. Dalam riwayat diceritakan sampai 2 tahun Nabi Adam sujud membaca istighfar itu, kemudian Allah terima taubatnya. Dalam bab salat, kalau kita belajar fikih, ini termasuk salah satu penyebab salat subuh 2 rakaat. Karena Nabi Adam sujud 2 tahun, dan salat subuh adalah salatnya Adam. Salat Nabi Adam. Jadi Adam dan Hawa setelah Allah turunkan ke dunia, mereka mohon ampun kepada Allah, mengakui bahwa mereka melakukan perbuatan aniaya terhadap dirinya sendiri, mencela diri, yaitu Rabbana zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Diakui Rabb salah, gak zalim, gak salah, diakui. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami menjadi bagian orang-orang yang merugi. Nah, di sini fanadama alaihi wassalam wa asra'a bitaubah, maka Adam merasa menyesal terhadap kesalahan tersebut dan segera bertobat. Walam yaqnut min rahmatillah, dan Adam tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kalimat wa tarhamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin menunjukkan Adam punya harapan terhadap ampunan Allah. Nah, harapan, adanya harapan dalam diri kita menunjukkan belum berputus asa. Ini satu hal yang baik. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kesalahan yang pernah kita lakukan, terus ketuk pintu ampunan dari Allah. Allah pasti akan membuka pintu tersebut. Pintu rumah saudara saya kita, kalau terus kita ketuk, pasti Dia akan membuka. Pintu ampunan dari Allah kalau terus kita ketuk, juga Allah pasti akan membukanya. Jangan berputus asa. Wala taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, Sedangkan iblis, wal iblisu lam yaqirra ala nafsihi bidunub. Iblis tidak pernah mau mengakui bahwa dia melakukan dosa. Nah, beda dengan Nabi Adam. Nabi Adam akarra mengakui bahwa gomnya zalamna anfusana. Datangi mbak istighfarnya, Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Tapi iblis lam yakirna, tidak pernah mengakui bahwa dia berdosa kepada Allah. Walam yandam alaiha, dan tidak menyesali perbuatan dosa tersebut. Walam yadima nafsaha, dan dia tidak pernah mencela dirinya. Kebalikan, ya, 100 derajat berbeda antara iblis dengan Adam, beda sekali. Nah, walam yasra' bit taubat, dan iblis tidak segera bertaubat. Wa qanata min rahmatillahi wa takabbara, dan dia berputus asa dari rahmat Allah. Wa takabbara, dan bersikap takabur. Nyo penyebab anu rimong li Allah taubat iblis. Nyo pelajaran sebenarnya. Maknanya kalau dengan kata kasar, janganlah kita menjadi iblis-iblis selanjutnya. Yang apa kasar?
Tapi seandainya maksudnya sifat iblis itu jangan kita warisi. Berdosa wajar, kita manusia berdosa. Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam berdosa kecuali para nabi. Yang kan nabi belum berdosa. Aulia pernah berdosa. Mungkin yang menjadi aulia adalah orang-orang yang sangat banyak dosanya dulu, tapi kemudian menjadi aulia mandum berdosa. Tapi wa khairu qadai, dan sebaik-baik yang berdosa itu adalah at-tawwabun, yang mau bertaubat. Taubat itu harus dilandasi oleh pengakuan bahwa diri kita berdosa, kita menyesali dosa tersebut, kita mencela diri kita sendiri, kemudian bertadarruklah di hadapan Allah, ketuklah pintu ampunan dan rahmat dari Allah dengan sikap yang tidak berputus asa. Pasti Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Pasti ampun ya Allah. Jangan pernah berputus asa. Faman kana lahu mithlu hali iblis lam tuqbal taubatah. Banyak kalungkun, ada ibu kali lagi yang. Maka barang siapa ada baginya seumpama iblis. Sama kebakaran yang siapa saja yang ada pada dirinya seumpama iblis, lam tuqbal taubatah. Pasti Allah tidak akan terima taubatnya. Mencoba diri kita nyona sikap dari sikap iblis itu. Sikap mana mengakui salah, bab pengadilan mandau. Nyodanya berpengadilan mungkin praktisi hukum kriminal juga yang lebih hukum. Pasti kalau kita tidak mau mengakui salah, nyan akan dikuberat hukumannya. Termasuk danyo tidak akan diberikan hal yang meringankan. Wah, nama gue. Tapi bantah gue salah, yang kasamo hal yang meringankan hukuman. Jadi akui kesalahan. Yang pun kaya. Jadi kalau kita punya sifat seperti sifat iblis, pasti tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi wa man kana haluhu mithla hali Adam, qabbalallahu tawbatah. Siapa saja yang keadaannya seumpama keadaan Adam, yaitu didasari oleh pengakuan terhadap kesalahan, yang qabbalallahu tawbatah, pasti Allah akan terima taubatnya. Jangan putus asa. Pasti Allah terima. Li'anna kulla maksiatin asluhu minasyahwah fa innahu yurja ghufranuh. Karena semua maksiat yang apabila sumber maksiat itu adalah syahwat, keinginan. Kenapa orang berjudi? Karena ingin cepat kaya. Ya kan? Judi, urus kau buntut, bakal kau buntut. Pak pengingin kadro, udah aja berdua. Keinginan. Orang berzina karena keinginan. Orang mencuri kenapa? Karena keinginan. Orang korupsi karena keinginan. Sumber dosa itu syahwat. Orang-orang yang melakukan maksiat dosa yang sumbernya adalah syahwat, itu masih ada harapan diampuni. Nah harapan, asal tim lagi nah harapan. Orang cuma boleh Allah, orang menzina boleh Allah. Bahkan masa Bani Israel diceritakan ada penzina. Kan penzina, perbuatan dengan membina wanita guna susila, pelacur dan kemudian kata-kata. Si nyampur, tapi juga ampun untuk nama surga Allah gara-gara demi akhirat nanti. Ampun ya Allah. Tetapi wa kullu maksiatin asluha minal kibri fa innahu la yurja ghufranha. Tetapi semua maksiat-maksiat yang dilakukan, yang sumber maksiat itu adalah kesombongan, itu tidak mungkin diharapkan akan mendapatkan ampunan dari Allah. Kan keinginan, kan syahwat sumber maksiat, kesombongan.
Yang kelurung padang ampulah udang lain semua kapiti. Nah, Nabi tu ampulah udang lain semua kapiti. Nya tombok nya handu ampun oleh Allah dan untuk dosa lagi. Dan handroh lagi ampun karena tombok karena tidak mengaku dirinya bersalah. Hokia, kafirita, dasar. Yang pokoknya nama nilai bahwa sumber dosa dua. Munyo karena syahwat, harapan ampun rayut. Munyo karena tombok, harapan ampun sangat kecil. Kemungkinan ampun ada. Maka jangan lakukan dosa karena kesombongan. Dan tapi jangan juga berdosa karena syahwat belaka. Ada kok dalam bentuk lagi ampun dosanya telinga, ya kan? Sebab Syekh Barsisa melakukan dosa bukan karena tombok. Barsisa ulama Bani Israel zaman dulu karena syahwat. Tapi rupanya setelah berdosa langsung meninggal. Hanya tempat lagi ampun mati kafir. Maka jangan kalah karena keinginan kamu bahkan jauh tinggal tak bertobat. Anak gede dari bertobat. Apa anak ulah Allah banyak yang mencoba. Intinya hindari semua dosa. Tapi jangan sekali-kali melakukan dosa karena syahwat. Hukia anna iblis ja'a ila Musa alaihissalam. Diceritakan, dikayatkan bahwa iblis pernah datang berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Faqala lahu, maka iblis berkata kepada Musa, antal ladzi istafaka Allahu bi risalati wa kallamaka taklima. Hai, engkau yang Allah pilih untuk membawa risalahnya dan Allah berbicara langsung kepadamu. Faqala Musa, na'am. Nabi Musa menjawab, iya. Faman ladzi turidu ya hada wa man anta? Apa maksud pertanyaan ini dan siapa Anda? Kata Musa. Faqala iblis, maka iblis berkata, ya Musa, qul li rabbika khalqum min khalqika qad sa'alaka taubah. Hai Musa, katakan pada Tuhanmu bahwa seorang makhluk daripada makhluk-makhlukmu, di sini maksudnya Allah. Qad sa'alaka taubah. Sungguh dia meminta kepadamu taubat. Siapa maksud iblis? Iblis ingin bertaubat. Cuma dia berjumpa dengan Nabi Musa untuk menjadikan perantara antaranya dengan Allah. Hai Musa, pegah ba Allah dia nyolong makhluknya, long mulake, long taubat baknya. Fa auhallahu ila Musa. Kebetulanlah wahyu oleh Allah kepada Musa. Qul Allah. Qul lahu, katakan bagi iblis hai Musa, inni qad istajabtu laka fi ma sa'alta. Aku kata Allah, aku ijabah, aku terima untukmu. Di sini iblis telah ulang bina fima sa'alta, terhadap apa yang kau minta. Itu Allah pun terima ya lagi iblis. Tetapi kata Allah, wa murhu ya Musa an asjuda li qabri Adam. Tetapi hai Musa, perintahkan iblis untuk sujud pada kubur Adam. Fa idza sajada lahu qabiltu taubatahu wa ghafartu lahu dzunubahu. Apabila dia mau sujud di kubur Adam, maka aku terima taubatnya dan aku ampuni dosanya. Yang cara ampun dosa iblis oleh Allah. Begah Pak iblis, dia sujud Pak kubur Adam. Dia sujud, belum terima taubat, belum ampun. Fa akhbarahu Musa, maka Allah beritakan, maka Nabi Musa beritakan wahyu itu kepada iblis. Apa sikap iblis di saat mendengar itu? Faghadaba iblis wastakbara. Maka iblis menjadi marah dan wastakbara dan takabur. Apa maknanya? Tidak mau dia sujud kepada kubur Adam. Jumpa ampun oleh Allah boleh, tapi sujud pada Adam tidak. Maka tetap dari awal iblis, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin.
Long datang tu dari Adam, long tu dari Abu Iji dari Tanau. Mantang hikap sombongnya, merasa diri hebat. Padahal kau kena terima oleh Allah adik. Tahu? Taubat kena kampung tapi tim tu. Kuikun le iblis. Wa qala ya Musa, ana lam asjud lahu fil jannah. Wa kaifa asjudu lahu wa huwa mayt? Ai Musa, di dalam surga wajah hang dem sujud kuji. Pula buat sujud di wajah ka mate. Sama ada. Mu Yahudi wajah hang dem bagi di hebat, dalam dino ka mate. Yang bani akhirnya anak kampung besar. Waruya anna iblis yasnadda alaihi al-adab finnar. Diriwayatkan bahwa iblis adalah makhluk yang sangat berat, yang sangat dahsyat adabnya di dalam neraka. Fayuqalu lahu, maka dikatakan bagi iblis, kaifa wajadta adab Allah? Bagaimana kamu merasakan adab Allah? Fayaqul, maka iblis menjawab, asyaddu ma yakun, azab yang paling hebat. Fayuqalu lahu, maka dikatakan bagi iblis, inna Adam fi riyadil jannah fasjud. Adam sekarang sedang bermain-main di dalam surga, maka sujud kepada Adam. Waqtadara, dan sampaikan alasan kenapa kamu melakukan kesalahan. Hatta yaghfira laka, hatta yughfira laka, sehingga diampuni bagimu, atau sehingga Allah mengampuni. Ini yang kedua malaikat. Tanya malaikat Pak iblis, hai iblis kiban diambil oleh Allah, tak berat, paling berat juga iblis diambil oleh Allah. Punya lagi Adam dah buat main-main dan enggak ciak juga Adam dan kampung ya Allah. Tapi iblisnya punya cara, Yohanes tuju pada Adam, hang kampung Allah. Kuikun lebih fayakba, maka tetap iblis enggak. Hai dia begitu. Fayushdadda alaihi al-adab biqadri adabi ahli nar sab'ina alfa dhafin, maka ditambahkan kedahsyatan adab terhadap iblis dengan ukuran adab ahli nar, penduduk neraka lain, yaitu 70.000 ganda. 70.000. Berarti dibandingkan dengan adab makhluk lain, iblis itu mendapatkan adab yang 70.000 kali lebih dahsyat lagi. Tapi adab itu tidak merontokkan kesombongan iblis. Tanya punya sombong lagi ya. Kajian lebih adab dari itunya, lebih sakit lagi dia Allah satu. Macam-macam lagi. Tapi tetap nyaurun sombong lagi. Kacikok lagi nyaur. Ada dengar berapa tetap sombong. Tentang bertongkit kubur bak. Padahal banyak kali kok. Tik kena mati itu. Tapi yang sudah abang tentang bertongkit kubur bak. Yang karena sombong. Jadi bayang ada kubur yang berubah. Orang sombong akan terus sama penyakit yang sangat dahsyat baginya. Apa penyakit itu? Jahil murakab. Jahil murakab bahasanya bahasa Aceh berat. Bangai mendinding. Bahasa Aceh bangai mendinding. Ibang dinding. Lagi kacanya. Kemudian hitam. Artinya kekam dinding. Kain dinding hitam. Punya bahasa Indonesia mungkin bodoh kuadrat. Nampakkan dua. Bodoh nampakkan dua. Berarti 2 kali bodoh. Jadi jahil murakab adalah sejahat-jahat orang. Orang yang memiliki sifat jahil murakab. Bagaimana orang disebut dengan jahil murakab? Yang pertama, dia tidak tahu. Anak ilmu bangai. Yang kedua, dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Bagian sapu anak itu, saya anak itu. Leunyan anak itu pura, anak itu pura. Burung yang anak itu pura, anak itu sagai-sagai anak itu. Baru kira kalau itu, juga sagai-sagai anak itu. Ganggam roh yang paling jahat. Kenau kemudian baru baru hijab ini kawai dong jam nguredi kawai dong jam menyonau
atau lain. Pokoknya ada alasan saja dia untuk tidak mau belajar karena dia menganggap dirinya paling pandai. Itulah sifat takabur yang menelurkan jahil murakab, yang merupakan satu sifat yang sangat tercela dan sangat mengeri apabila ada pada diri kita. Maka berusahalah kita untuk membuang sifat tersebut. Nah, juga. Ja'a fil khabari, datang dalam satu hadis, annallaha ta'ala yakhruju iblis minan nar kulla mi'ati alfasanah, bahwa Allah Ta'ala selalu mengeluarkan iblis dari neraka setiap 100.000 tahun. Jadi ada masa iblis dikeluarkan. Setiap masa 100.000 tahun selalu Allah keluarkan iblis dari neraka. Apa tujuannya? Wa yakhruju wa yukhriju Adam wa ya'muru bisujud lahu. Dan juga Allah keluarkan Adam apa? Daripada yang dari surga. Setiap 100.000 tahun kucuk iblis bumi neraka. Kucuk Adam bumi dalam surga. Dan berkumpul bagi Allah. Perintah bagi iblis ya Allah sujud bagi Adam. Fayaqwa, tetap iblis tidak mau sujud, summa yuradu ilan nar, kemudian dikembalikan lagi iblis di dalam neraka. Ikhwani, in aradtum najah min iblis fantasimu bi maula wasa'id. Hai saudaraku, jika kalian ingin terlepas dari iblis, maka berpeganglah kepada Maula, yaitu kepada Allah yang mengurusi seluruh kehidupan kita. Wasta'inu bih, dan bermohon lindunglah kepada Allah dari iblis. Ada cara untuk terlepas dari gangguan iblis kecuali hanya kita serahkan diri kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Kalimat tawakkaltu 'ala Allah menyerahkan diri kepada Allah. Waqtasamtu billah juga merupakan penyerahan diri kepada Allah. Selalu kita menyerahkan diri kepada Allah. Apabila kita menyerahkan diri kepada Allah, maka Allah akan menjaga kita. Tapi apabila kita hanya menyerahkan diri kepada Allah, jangankan kita, Nabi pun tidak akan Allah jaga. Anda mungkin di Quran pernah membaca bahwa di saat Nabi Adam diundang ke Bukit Tursina oleh Allah untuk berbicara dengan Allah, di mana Nabi Musa diundang ke Bukit Tursina oleh Allah untuk berbicara dengan Allah, berbicara langsung, maknanya diturunkan wahyu langsung. Nabi Musa mewakilkan urusan umatnya kepada Harun. Ikut pada Nabi Harun, hai Harun, nyolong jahilah yang juga hamba Allah yang wahyu Allah, tak jaga legenda umat. Maka berangkatlah Nabi Musa. Selama 40 hari Nabi Musa di Bukit Tursina, tidak lama, 40 hari. Tapi umat Musa yang diserahkan kepada Harun bisa dikafirkan oleh Musa yang lain. Namanya Musa Samiri. Ada 2 orang Musa. Musa yang pun anak angkat Fir'aun, Musa yang kedua, Musa Samirinya anak angkat Jibril. Ada pelihara malaikat Jibril. Begitu kabeh. Mampu dikafirkan dengan diciptakan patung anak sapi yang bersuara, sehingga umat Nabi Musa menyembah patung anak sapi. Dalam satu riwayat sampai 70.000 orang yang menyembah patung anak sapi. Kemudian Nabi Musa bilang melihat kaumnya adalah menyembah patung anak sapi. Nabi Musa bertanya kepada Allah dalam riwayat lain, dalam Quran langsung Jumat padaku Harun, pegang bahuku, hendak kapan kampungku dan ralang minum dan tak Nabi Harun. Nah, bukan Nabi Harun to hari fikir pegang di Allah. Tuhan umat lebihnya kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa tidak menyerahkan kepada Allah, tapi menyerahkan kepada Harun. Hanya pembiataan, nanti bawa kampung dan kita kunci seluruh hari jaga kampung. Tuhan berterang Allah.
Maka hendak bayar keluaran dan melaki Allah ya Allah mau ketung makhluknya ada pujuk bakronnya. Ya, ini apa penting. Dan ini kunci mati rawon. Baik tak faham itu. Baik dengar tak faham itu kat pujuk ke Allah. Ya, penting. Ya, mencuri budak kelana ke penjagaan Allah. Kita dengar itu penjagaan Allah katanya. Yang tawakal yang tidak punya ikhtisab. Kita bertawakal tapi harus ada ikhtisab. Jadi serahkan diri kepada Allah dengan bertanya menyerahkan diri kepada Allah. Kun li Allah niat ibadina mukhlisi. Hanya hamba-hamba kami yang ikhlaslah yang akan mampu terlepas dari godaan Tuhan. Angkanya kita banyak dalam harapan untuk pengajian kita dengan kita baca doa tulis subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.